Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1201. Karena penguasa kota Dahuang memilih diam, maka tak seorang pun dari yang hadir berani menyela, sementara pandangan dingin penuh tekanan dari penguasa bela diri tertinggi, pemimpin alam Huang, menatap tajam ke arah Luo Xiu seraya mengangkat tangan dan membuka telapak sambil berkata, "Serahkan itu." Meskipun wujudnya hanya sebuah bayangan kesadaran tanpa kekuatan nyata, aura kekuatan dari seorang penguasa puncak tetap luar biasa dan membuat banyak ahli bela diri di sekitar Luo Xiu merasa tertekan hebat. "Serahkan apa?" tanya Luo Xiu dengan tenang, menatap langsung ke mata penguasa alam Huang tanpa gentar, karena meskipun ada banyak ahli bela diri yang lebih kuat darinya di dunia ini, belum pernah ada satupun yang bisa mengguncang keteguhan hatinya hanya dengan tekanan aura. Bagi Luo Xiu, kekuatan sejati berasal dari kokohnya hati terhadap jalan yang diyakini, dan hatinya bagaikan batu karang tak tergoyahkan. "Pada titik ini kau masih ingin berpura-pura bodoh. Serahkan asal kekuatan Menara Huang, dan aku akan mengampunimu dari kematian." Kalau tidak, ucapan penguasa alam Huang belum selesai ketika tiba-tiba dipotong oleh gelengan tangan Luo Xiu yang diiringi senyuman tipis dan tatapan mengejek. "Kalau tidak bagaimana?" Dengan tubuh tetap duduk tegap dan tak bergerak sedikit pun, Luo Xiu tertawa dingin. "Menara Huang telah memilihku sebagai tuannya, berarti aku adalah pemiliknya. 2 kali aku memanggil menara itu dan 2 kali kau menghalangi, tahukah kau kalau karena itu nyawaku hampir terenggut?" Ia melanjutkan dengan nada tajam, "Aku bahkan tidak meminta menaramu kembali, tapi kau datang-datang ingin mengambil asal kekuatannya dari tanganku. Wajahmu ini, wahai sang penguasa tertinggi, ternyata lebih tebal dari perisai Huang." Perkataan Luo Xiu tajam bak pedang dan penuh keberanian, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun terhadap status penguasa alam Huang. "Kau cari mati," bentak penguasa alam Huang marah, karena belum pernah ada generasi muda yang berani bicara seperti itu padanya. Walaupun Luo Xiu adalah reinkarnasi dari seorang penguasa bela diri tertinggi, kekuatannya dulu hanya setara dengan tingkat awal penguasa bela diri tertinggi dan masih jauh di bawah dirinya. Bahkan status Luo Xiu sebagai pewaris utama wilayah pedang Wuji pun tidak ia anggap berarti. "Mati." Tawa Luo Xiu menggema, penuh percaya diri, lalu mengejek, "Meski kau berniat membunuhku, tapi dengan hanya segumpal bayangan kesadaran yang bahkan tak punya kekuatan sedikit pun, apa yang bisa kau lakukan padaku? Sungguh tak tahu diri, berani-beraninya menentang penguasa bela diri tertinggi, kau pantas mati." Bentak Zuo Qiu, murid penguasa alam Huang, yang langsung melesat dengan kecepatan kilat dan mengayunkan telapak tangan ke arah Luo Xiu. Serangan itu jelas mengandung niat membunuh tanpa sedikit pun belas kasih. "Tingkat tengah Kaisar Dewa 7 Roda," teriak seseorang, karena kemampuan Zuo Qiu jelas mengejutkan banyak orang. Dalam waktu kurang dari 3.000 tahun ia sudah mencapai tahap setinggi itu. Bahkan Huang Wuji, yang sebelumnya mengaku lebih senior dalam hal waktu latihan, hanya baru mencapai tahap awal Kaisar Dewa 7 Roda. Saat Zuo Qiu menyerang, Huang Wuji hendak maju, namun ditahan oleh Luo Xiu yang dengan tenang menepuk pundaknya. "Biarkan dia." Dengan sikap santai, Luo Xiu tetap duduk di kursinya, hanya mengayunkan lengan bajunya. Lalu dari gerakannya itu muncul gelombang kekuatan besar yang mengguncang ruang sekitarnya dalam riak-riak berlapis-lapis, hingga energi itu menumpuk dan menyatu, lalu berbenturan langsung dengan serangan telapak Zuo Qiu. Seketika, tubuh Zuo Qiu terlempar jauh bagai kilatan cahaya, dan semua orang menyadari bahwa ia terpental karena satu ayunan lengan dari Luo Xiu. "Hanya badut kecil, berani-beraninya pamer di hadapanku," ujar Luo Xiu dingin sambil menuang anggur ke dalam cawan dan menyesapnya dengan tenang. Keheningan menyelimuti seluruh balairung utama, bahkan penguasa kota Dahuang, penguasa suci Tian Huang, dan para penguasa bela diri tertinggi lainnya pun tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Bagaimana mungkin murid langsung penguasa alam Huang, yang bahkan lebih kuat dari kebanyakan Kaisar Dewa 7 Roda akhir, bisa dikalahkan hanya dengan satu gerakan oleh Luo Xiu? Berdasarkan informasi dari berbagai kekuatan, Luo Xiu seharusnya belum mencapai tahap Kaisar Dewa 7 Roda. Tapi karena ia membentuk jalannya sendiri, hanya memiliki satu roda ilahi, dan tidak pernah mengungkapkan fluktuasi kekuatannya secara terang-terangan, tak seorang pun bisa menilai pasti seberapa dalam kekuatannya. Sebelumnya, ketika Zuo Qiu masih sombong menantangnya, banyak yang menyayangkan, dan kini mereka hanya bisa merasa simpati. "Kurang ajar," teriak penguasa alam Huang marah, karena sejak berjuta tahun menjabat sebagai penguasa bela diri tertinggi di alam Huang, belum pernah ada yang menantangnya seperti ini, apalagi sampai memukul murid kesayangannya di hadapan umum. Dalam sekejap, bayangan kesadarannya langsung meledak menjadi cahaya yang menyebar, lalu menyatu dengan tubuh Zuo Qiu.
Meski wujudnya tak memiliki kekuatan sendiri, namun melalui tubuh Zuo Qiyu, ia bisa menjadi medium yang menghubungkannya dengan kekuatan sejati tubuh aslinya yang berada entah di mana, sehingga dalam kondisi ini, kekuatan luar biasa dari sang penguasa tertinggi bisa dimanifestasikan di tempat ini, dan Luo Xiu pun sudah sangat menyadari hal itu sejak awal. Jika penguasa alam huang tidak memiliki cara andalan, mana mungkin ia memiliki kepercayaan diri sebesar itu untuk meminta Luo Xiu menyerahkan sumber kekuatan menara huang. Sebenarnya aku tidak berniat membunuhmu, tapi sayangnya kau sendiri yang mencari mati. Ujar penguasa alam huang dengan suara yang kini berasal dari tubuh Zuo Qiyu yang ia kuasai, tubuh yang melayang menghampiri Luo Xiu dengan tekanan luar biasa, bahkan suara Zuo Qiyu pun telah berubah, aura yang menyelimuti tubuhnya pun meningkat pesat, jauh melampaui kekuatannya sebelumnya. Luo Xiu melirik penguasa kota Dahuang dan melihat ekspresi pria itu penuh keraguan, seakan ada sesuatu yang membuatnya urung mengambil tindakan untuk menghentikan penguasa alam huang. Boom! Sebuah kekuatan yang lebih kuat lagi meledak dari tubuh Zuo Qiyu. Penguasa alam huang menarik kekuatannya melintasi jarak miliaran mil, membuat kekuatan yang bisa ditampung oleh tubuh itu langsung melonjak ke puncak ranah Kaisar Dewa Tujuh Roda. Penguasa alam huang, kau bukan tandinganku. Karena penguasa kota tidak bertindak, Luo Xiu tahu bahwa ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, maka ia pun berdiri perlahan, menatap tajam Zuo Qiyu yang melayang di hadapannya dengan semangat juang menyala-nyala. Meski penguasa alam huang sangat kuat, tubuh Zuo Qiyu tetap memiliki batas kemampuan, dan puncak Kaisar Dewa Tujuh Roda adalah batas maksimalnya. Belum pernah kulihat orang yang lebih congkak darimu, ujar penguasa alam huang sambil tertawa dingin, jubahnya bergetar, melepaskan tekanan dahsyat. Meskipun aku akui kau cukup kuat, tapi dengan level kekuatanmu sekarang, ingin melawanku masih terlalu jauh. Sekalipun aku hanya bisa memanfaatkan puncak kekuatan Kaisar Dewa Tujuh Roda melalui tubuh ini, kau tetap bukan lawanku. Semua orang yang menyaksikan itu merasa terkejut, karena Luo Xiu sudah melepaskan aura kekuatannya dan jelas hanya berada di akhir tahap Raja Dewa Enam Roda, itu pun masih belum stabil karena baru saja melalui bencana guntur. Sementara penguasa alam huang, dengan kekuatan puncak Kaisar Dewa Tujuh Roda, sebenarnya sudah setara dengan Kaisar Dewa Delapan Roda biasa. Aura menakutkan yang terpancar dari Zuo Qiyu, bahkan membuat beberapa Kaisar Dewa Delapan Roda yang hadir merasa tertekan. Tapi meski jarak kekuatan mereka sangat besar, Luo Xiu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, tatapannya tetap tenang saat menatap Zuo Qiyu. Fakta selalu lebih meyakinkan daripada omong kosong. 2 kali kau menghalangi panggilanku pada Menara Huang, hari ini aku akan menagih sedikit balasan. Ujarnya sambil melangkah maju, cahaya kabur mulai muncul dari tubuhnya dan berubah menjadi kilau yang menyilaukan, sinar abadi menyelimuti seluruh tubuhnya, luas dan misterius. Betapa mendalam dan luasnya aura hukum dari tekniknya, teknik apa yang ia latih. Gumam banyak hadirin termasuk para penguasa, meski mereka tidak bisa memahaminya karena belum mencapai tingkat penguasa Dao, maka tidak ada yang menyadari bahwa aura istimewa itu berasal dari jalur abadi teknik abadi yang diciptakan sendiri oleh Luo Xiu, yang jauh lebih tinggi dari jalan sumber manapun. Berkat kekuatan teknik abadi itulah Luo Xiu bisa menyamai kekuatan seorang Kaisar Dewa Delapan Roda meski dengan level kekuatan saat ini. Bahkan sebelum bencana guntur, ia sudah hampir mampu melawan Kaisar Dewa Delapan Roda, dan setelahnya, kekuatannya melesat jauh hingga mencapai kekuatan penuh Kaisar Dewa Delapan Roda tahap awal. Penyatuan segala hukum. Dengan secepat kilat, Luo Xiu membentuk mudra, cahaya abadi membubung dari jari jemarinya dan membentuk sebilah pedang abadi. Langit ilahi tanpa batas. Penguasa alam huang pun mengerahkan keahlian tertingginya lewat tubuh Zuo Qiyu, cahaya ilahi tak terbatas menyembur, ruang kosong runtuh, langit ilahi muncul, menciptakan semesta kecil dari tekniknya, megah dan agung. Selain teknik utama pada teknik huang, penguasa alam huang juga memahami berbagai hukum dari segala penjuru karena ia mengikuti teknik langit dan mencoba menguasai semuanya demi menembus ke tingkat penguasa Dao. Tapi pada akhirnya, semua jalannya masih termasuk dalam kategori teknik para dewa iblis, yang secara kualitas jauh di bawah teknik abadi. Pedang abadi Luo Xiu menebas turun, seketika membelah langit ilahi, menghancurkan semesta buatan hingga segalanya lenyap dalam kehampaan. Mata Zuo Qiyu membelalak tak percaya, tubuhnya hancur perlahan dalam sinar abadi dan berubah menjadi abu. Tidak, ini tidak mungkin. Teriak kesadaran penguasa alam huang penuh ketakutan, terkejut karena Luo Xiu di tingkat Raja Dewa Enam Roda bisa melepaskan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Yang paling membuatnya takut, jika jenius seperti ini tumbuh besar, maka menara huang yang kini dipegang Luo Xiu pasti akan benar-benar berpindah tangan selamanya. Kau harus mati. Suara penuh niat membunuh itu bergema di telinga Luo Xiu saat tubuh Zuo Qiyu lenyap sepenuhnya, diikuti dengan hancurnya proyeksi kesadaran penguasa alam huang. Tapi Luo Xiu hanya tertawa ringan dengan penuh penghinaan, cahaya abadi di sekeliling tubuhnya perlahan kembali masuk ke dalam tubuhnya, dan ia duduk kembali ke tempatnya dengan tenang, seolah semua yang barusan terjadi hanyalah angin lalu. Bersambung.